Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang regresi linear. Dari kelompok 5 itu sendiri, ada 3 anggota. Yang pertama, Mas Agung Nugraha, dan saya sendiri, Bimo Al-Jadani. Yang ketiga, Fahri Zarisanu. Regresi linear itu adalah metode statistika yang digunakan untuk membuat model hubungan antar variabel terkait dependent respon Y dengan satu atau lebih variabel bebas dependent predictor X apabila banyaknya variabel bebas hanya ada satu, disebut sebagai regresi linear sederhana. Sedangkan apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas, disebut sebagai regresi linear berganda. Fungsi regresi linear ada 3 kegunaan. Yang pertama, regresi mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang bersifatnya numerik. Yang kedua, regresi juga dapat digunakan untuk melakukan pengendalian kontrol terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. Yang ketiga, selain itu, model regresi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukannya prediksi untuk variabel terkait. Namun yang perlu diingat, prediksi di dalam konsep regresi hanya boleh dilakukan di dalam rentang data dari variabel-variabel bebas yang digunakan untuk membentuk model regresi tersebut. Koefisien regresi. Koefisien regresi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pertama intercept. Ini secara matematisnya adalah suatu titik perpotongan antara suatu garis dengan sumbu Y. Pada diagram atau sumbu Cartesius saat nilai X sama dengan 0. Sedangkan definisi secara statistika adalah nilai rata-rata pada variabel Y apabila nilai pada variabel X bernilai 0. Yang kedua ada slope. Slope merupakan ukuran kemiringan dari suatu garis. Slope adalah koefisien regresi untuk variabel X atau variabel bebas dalam konsep statistika. Slope merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi atau sumbangan yang diberikan suatu variabel X terhadap variabel Y. Nilai slope dapat pula diartikan sebagai rata-rata pertambahan atau pengurangan yang terjadi pada variabel Y untuk setiap peningkatan suatu satuan variabel X. Berikut contoh grafik regresi linear. Ya, di sini namanya slope, ini namanya intercept. Macam-macam regresi linear. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa regresi linear ada 2 macam. Yang pertama itu adalah regresi linear sederhana. Itu adalah hubungan secara linear antara suatu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut. Y aksen sama dengan A ditambah B X dx. Keterangannya Y aksen sendiri itu adalah variabel independen yang akan kita cari. X adalah variabel independen. A sama dengan konstanta atau nilai Y aksen apabila X sama dengan 0. Y sama dengan koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Macam-macam regresi linear. Analisis linear berganda adalah hubungan antara linear antara 2 atau lebih variabel independen atau X1, X2 hingga X hingga dengan variabel dependen Y. Analisis ini mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasa berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Aksen atau nilai yang akan kita cari A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2, dan seterusnya. Keterangannya, Y aksen adalah nilai yang akan kita cari, variabel dependen. X1 dan X2 adalah variabel independennya. A sama dengan kosanta. B adalah koefisien regresinya. Berikutnya akan didemonstrasikan
regression linear dengan Buffett Miner oleh Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi teman-teman saya akan mencoba untuk mengimplementasikan linear regression menggunakan Rapid Miner. Oke, di sini saya menggunakan dua file yang sudah ada di website, jadi saya tinggal download aja. Yang pertama file retrieve linear regression, kemudian yang kedua retrieve linear regression 2. Oke. Nah, untuk file yang pertama saya tambahkan filter di sini. Ya. Filter yang saya gunakan adalah average edge yang di atas atau sama dengan 20. Kemudian filter kedua saya menggunakan number occupant lebih besar atau sama dengan 2. Oke ya. Oke, sebelumnya saya coba tampilkan dulu nih data yang saya punya itu untuk di regression 1 itu seperti apa. Saya punya data raw number, insulation, kemudian temperatur, number occupant, average age, dan home size. Untuk yang di regression kedua, hampir sama malahan, hanya ada numbernya aja yang berbeda. Raw number, insulation, temperatur, heating oil, number occupant, kemudian average age, dan home size. Oke, kembali lagi ke desain. Seperti yang sudah tadi kita lihat, untuk di regression yang pertama, saya menggunakan dua filter. Ya, untuk average age di atas sama dengan 20. Kemudian yang kedua, number occupant lebih besar itu sama dengan 2. Oke, di sini saya koneksikan dengan apply mode. Oke, apply mode saya di sini nggak menggunakan apa-apa. Oke, selanjutnya masuk ke file yang kedua, saya tambahkan rule di sini. Nah, di sini atribut name-nya kita setting heating oil, kemudian target role-nya adalah label. Saya koneksikan dengan linear regression, kemudian dikoneksikan ke apply model. Nah, jadi dua file ini dikoneksikan dengan apply model. Ya. Kemudian saya tambahkan agregat di sini. Kalau kita lihat di sini saya mencoba menggunakan agregat untuk average age. Kemudian di sini fungsinya adalah average. Untuk atributnya sendiri saya menggunakan temperatur. Oke. Kita lihat hasilnya. Dari settingan yang sudah dilakukan, itu mendapatkan 3 row, 3 kolom. Yang pertama number, kemudian temperatur, dan average age. Oke. Kemudian di sini adalah statistiknya. Oke. Kira-kira seperti ini tampilannya. Mulai lagi. Kira-kira seperti ini. Teman-teman untuk import data, ini saya balik lagi ya. Teman-teman bisa menggunakan import data di sini.
My Computer, kemudian pilih filenya. Oke. Kemudian untuk mendapatkan operator-operator yang ada di sini, teman-teman bisa mengetik di sini kan untuk filter. Menggunakan filter yang satu, ya. Yang ini, kalau kita mau menggunakan range kita bisa pakai yang ini. Kemudian untuk set row menggunakan seperti ini. Kemudian linear regression. Di sini. Kemudian untuk apply modelnya. Saya menggunakan ini. Dan untuk agregatnya menggunakan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.